Om Swastiastu. Selamat sore Bapak Gung Tresna, selaku Koordinator Dosen Penumpu Mata Kuliah Keperawatan Geronti. Di sini saya akan membawakan materi tentang inkontinensia urin, yaitu asuhan keperawatan pada pasien preoperasi dengan benigna prostat hiperplasia. Sebelum saya melakukan presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu yang pertama Dewa Ayu Komangdian Sumi Septiari, yang kedua saya sendiri Kade Ayu Ratna Dewi. Tinjauan teori benigna prostatic hiperplasia atau benigna prostat hiperplasia atau sering dikenal dengan BPH, disebut juga nodular hiperplasia, benigna prostatic hypertrophy atau benigna enlargement of the prostate atau BEP yang merujuk kepada peningkatan ukuran prostat pada laki-laki usia pertengahan dan usia lanjut. Benigna prostat hypertrophy atau BPH adalah pembesaran kelenjar dan jaringan seluler kelenjar prostat yang berhubungan dengan perubahan endokrin berkenaan dengan proses penuaan. Prostat adalah kelenjar yang berlapis kapsula dengan berat kira-kira 20 gram, berada di sekeliling uretra dan di bawah leher kandung kemih pada pria. Bila terjadi pembesaran lobus, bagian tengah prostat akan menekan dan uretra akan menyempit. Hiperplasia dari kelenjar prostat dan sel-sel epitel mengakibatkan prostat menjadi besar. Ketika prostat cukup besar akan menekan seluruh uretra, menyebabkan obstruksi uretra baik secara parsial maupun total. Hal ini dapat menimbulkan gejala-gejala urinary hystensi, sering berkemih, peningkatan risiko infeksi saluran kemih, dan retensi urin. Menurut Suharyanto T. tahun 2009. Etiologi BPH. Penyebab yang pasti dari terjadinya BPH sampai sekarang belum diketahui. Namun yang pasti kelenjar prostat sangat tergantung pada hormon androgen. Faktor lain yang erat kaitannya dengan BPH adalah proses penuaan. Ada beberapa faktor kemungkinan penyebabnya antara lain menurut Kemenkes RI tahun 2009. Yang pertama, hidrotestosteron, yang kedua peningkatan alfa reduktase dan reseptor androgen menyebabkan epitel dan stroma dari kelenjar prostat mengalami hiperplasi. Yang ketiga, perubahan keseimbangan hormon estrogen dan testosteron. Yang keempat, pada proses penuaan pada pria terjadi peningkatan hormon estrogen dan penurunan testosteron yang mengakibatkan hiperplasi stroma. Yang kelima, interaksi stroma dan epitel. Yang keenam, peningkatan epidermal growth factor atau fibroblast growth factor dan penurunan transforming growth faktor beta menyebabkan hiperplasi stroma dan epitel. Yang ketujuh, berkurangnya sel yang mati. Yang kedelapan, estrogen yang meningkat menyebabkan peningkatan lama hidup stroma dan epitel dari kelenjar prostat. Yang ke-9, teori sel stem. Yang ke-10, sel stem yang meningkat mengakibatkan proliferasi dan sel transit. Tinjauan kasus. Yang pertama, pengkajian data anamnesis, nama, klien Tuan N, jenis kelamin laki-laki, umur 60 tahun, status perkawinan menikah, pekerjaan tidak bekerja, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, alamat Jalan Sulawesi RT 45, Karangrejo, Balikpapan Timur. Diagnosa medis BPH, nomor register 3783XX, masuk rumah sakit tanggal 4 Agustus tahun 2022, tanggal pengkajian 5 Agustus tahun 2022. Keluhan utama, pasien mengatakan nyeri di bagian perut bawah dan kelaminnya, pasien mengatakan nyeri saat BAK. Riwayat penyakit sekarang, pasien mengatakan bulan Februari tahun 2022 mengeluh nyeri saat berkemih serta tidak tuntas saat berkemih. Pada tanggal 23 Februari tahun 2022, pasien datang ke RSKD karena tidak dapat BAK sama sekali.
Pada tanggal 25 Februari tahun 2022, pasien datang ke SKD untuk menjalani operasi TURP pertama. Pada tanggal 30 Maret tahun 2022, datang lagi untuk melakukan operasi TURP kedua karena pasien mengalami sakit lagi saat BAK. Riwayat penyakit dahulu, pasien mengatakan pernah menjalani operasi BPH. Riwayat penyakit keluarga, klien mengatakan keluarga tidak ada yang memiliki kelainan atau kecacatan dan menderita suatu penyakit yang berat. Pemeriksaan. Yang pertama, keadaan umum, klien Tuan N sedang, tampak terpasang infus RL pada tangan sebelah kanan, kesadaran kompos mentis, GCS E4 V5N6, tanda-tanda vital, tekanan darah 90/70 mmHg, nadi 89 kali per menit, suhu 37,6 derajat Celcius, respirasi 20 kali per menit, kenyamanan atau nyeri. Pasien mengatakan nyeri saat berkemih. Pasien mengatakan nyeri seperti di sayat-sayat, pasien mengatakan nyeri dirasa di bagian perut bawah dan kelamin, pasien mengatakan nyeri setiap saat dengan skala nyeri 4. Diagnosa keperawatan. Data subjektif dan data objektif. Yang pertama, batasan karakteristik, kriteria mayor dan minor. Data subjektif, pasien mengatakan nyeri saat berkemih. Kualitas nyerinya, pasien mengatakan nyeri seperti di sayat-sayat. Range-nya, pasien mengatakan nyeri di bagian perut bawah dan kelamin. Skala nyerinya, skala nyeri 4 dilihat dari raut muka pasien. Time-nya, nyeri dirasa terus-menerus. Data objektifnya, pasien tampak meringis, KU sedang, kesadaran kompos mentis, tekanan darah 90/70 mmHg, nadi 88 kali per menit, suhu 37,6 derajat Celcius, respirasi 20 kali per menit. Masalah keperawatannya yaitu nyeri akut berhubungan dengan agen pencegah fisiologis. Yang kedua, batasan karakteristik faktor risiko. Yang data subjektifnya, pasien mengatakan badan terasa panas. Data objektifnya, tekanan darah 90/70 mmHg, nadi 88 kali per menit, suhu 37,6 derajat Celcius, respirasi 20 kali per menit. Masalah keperawatannya yaitu hipertermia berhubungan dengan proses penyakit seperti infeksi. Yang ketiga, batasan karakteristiknya, kriteria mayor dan minor. Data subjektif, pasien mengatakan nyeri saat berkemih. Data objektifnya, distensi kandung kemih. Masalah keperawatannya, retensi urin berhubungan dengan peningkatan tekanan uretra. Perencanaan diagnosa keperawatan yang pertama, tujuan dan kriteria hasilnya. Untuk tujuannya, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama maksud kami 1 kali 24 jam, diharapkan gangguan rasa nyeri berkurang. Dengan kriteria hasil, kemampuan pasien untuk menuntaskan aktivitas menurun, keluhan nyeri menurun, pasien tampak meringis menurun, frekuensi nadi membaik, pola nafas membaik, tekanan darah membaik, fungsi berkemih membaik, perilaku membaik, dan pola tidur membaik. Intervensinya, manajemen nyeri, observasi identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri, identifikasi skala nyeri, identifikasi respon nyeri nonverbal, terapeutiknya berikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri, edukasi, jelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri, jelaskan strategi meredakan nyeri, ajarkan teknik non-farmakologis mengurangi rasa nyeri, kolaborasi dalam pemberian analgetik jika perlu. Hipertermi berhubungan dengan proses penyakit, misalnya infeksi. Tujuannya, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan pengaturan suhu tubuh agar tetap berada pada rentang normal. Dengan kriteria hasil, suhu tubuh membaik, tekanan darah membaik, suhu kulit membaik, kulit merah menurun. Intervensi keperawatannya, manajemen hipertermia, observasi, identifikasi penyebab hipertermia, monitor suhu tubuh. Terapeutiknya, berikan cairan oral, lakukan penyembuhan eksternal, edukasi, anjurkan tidur baring, kolaborasi dalam pemberian cairan dan elektrolit intravena jika perlu.
Diagnosa yang ketiga, retensi urin berhubungan dengan peningkatan tekanan uretra. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan kemampuan berkemih membaik dengan kriteria hasil sensasi berkemih meningkat dan desakan kandung kemih menurun, distensi kandung kemih menurun, berkemih tidak tuntas menurun, nokturia menurun, disuria menurun, frekuensi BAK membaik, karakteristik urin membaik. Intervensi keperawatannya, manajemen eliminasi urin, observasi, identifikasi penyebab retensi urin, misalnya peningkatan tekanan uretra, kerusakan arkus refleks, disfungsi neurologis, efek agen pencedera fisiologis. Monitor intake dan output cairan, monitor distensi kandung kemih dengan palpasi atau perkusi membaik, pasang kateter urin jika perlu, terapeutik edukasi, jelaskan penyebab retensi urin, demonstrasikan dan latih teknik relaksasi misalnya napas dalam, peregangan, dan imajinasi terbimbing. Kolaborasi dalam pemberian obat psikosteria uretra jika perlu. Pelaksanaannya, implementasi keperawatan dapat dilakukan sesuai dengan rencana tindakan yang telah memiliki susun. Implementasi keperawatan yang dilakukan pada Tuan R sesuai dengan intervensi yang telah direncanakan berdasarkan teori yang ada dan sesuai dengan kebutuhan klien, kemoterapi dengan benigna prostat hiperplasia. Evaluasi diagnosa keperawatan yang pertama, nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis. Evaluasi swabnya, pasien mengatakan nyeri masih ada sekali, pasien tampak tenang, skala nyeri 4, tekanan darah 110/70, suhunya 36,5, respirasi 20 kali per menit, nadi 77 kali per menit, masalah teratasi sebagian, lanjutkan intervensi 1 dan 8, kolaborasi pemberian analgetik. Diagnosa yang kedua, kriterianya berhubungan dengan proses penyakit, misalnya infeksi. Pasien tampak tenang, suhu tubuh 36,5 derajat Celcius, tidak ada tampak kemerahan pada kulit, akral hangat, masalah teratasi, intervensi dihentikan. Diagnosa yang ketiga, retensi urin berhubungan dengan peningkatan tekanan uretra, evaluasi swabnya, pasien mengatakan rencana operasi Senin, tidak ada tanda-tanda infeksi pada kateter, masalah belum teratasi, lanjutkan intervensi monitor intake dan output cairan, monitor distensi kandung kemih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.